Inilah momen Hyeson memberikan instruksi kepada Mega. Tidak diketahui secara pasti, namun terlihat seperti setter Red Spark ini meminta Mega untuk mengambil ancang-ancang dari belakang. Benar saja, pada bola berikutnya, Mega tampak mundur untuk mengambil ancang-ancang, dan Hyeson memberikan umpan yang diselesaikan dengan baik oleh Mega. Benar-benar kerjasama yang ciamik. Udah, Markimol, mari kita apa? Mulai. 안녕하세요. 야지 안녕. Yeom Hyeson lahir di Mokpo, Jeollanam-do, Korea Selatan pada 3 Februari tahun 1991. Dia memiliki satu kakak perempuan, satu adik laki-laki, dan satu adik perempuan tiri yang berasal dari Mongolia. Yeom Hyeson berposisi sebagai setter dan memiliki tinggi sekitar 177 cm. Dan saat ini membela tim Red Sparks Jongkwanjang sejak tahun 2019. Sama seperti kebanyakan pemain voli Korea ya, Hyeson juga mengenal voli saat kelas 4 SD. Mimin nggak tahu ya, mungkin sistem pendidikan Korea baru mengenalkan olahraga secara aktif di kelas 4 kayaknya. Nggak tahu lagi deh, mungkin ada yang bisa jawab. Oh ya, Yeom Hyeson kecil bersekolah di SD Mokpo Yonghwa. Dan seperti yang Mimin katakan tadi, di SD Mokpo lah awal Yeom Hyeson mengenal bola voli. Namun seperti kebanyakan anak lainnya ya, masih belum ada rencana matang nih untuk kedepannya. Bahkan seorang Yeom Hyeson kecil juga nggak terlalu yakin apakah dia benar-benar menyukai bola voli. Hyeson bahkan sering menangis karena tubuhnya lebih pendek dari pemain voli lainnya di SD. Nah yang lucu, saat dewasa ada aja orang yang ngaku dulu kenal Hyeson dan pada sok tahu. Dulu bukannya yang atlet angkat besi itu ya? Padahal bukan. Dulu bukannya yang atlet judo itu ya? Kalau yang ini nggak tahu deh guys ya. Soalnya dulu orang tua Hyeson pernah ngasih pilihan itu, judo apa voli son. Dan karena Hyeson benci judo ya akhirnya dia pilih voli. 수비를 다 건졌거든요. 뒤에 와가지고 수비를. Masih di Mokpo, dia melanjutkan sekolah di Mokpo Yonghwa Middle School. Di sini Yeom Hyeson mulai memantapkan pilihannya dengan mencoba untuk bergabung dengan klub voli di Yonghwa. Dan akhirnya dia menyadari bahwa dia benar-benar menyukai voli dan akan mewujudkan impian barunya sebagai atlet voli profesional. Tentu dulu Hyeson tak sehebat sekarang, perlu proses yang sangat panjang dan tentu harus jatuh bangun. Bahkan terkadang terbesit di pikirannya apakah akan melanjutkannya atau tidak. Tapi ya mau bagaimanapun sebuah cita-cita itu ada untuk diwujudkan, bukan untuk dibayangkan dan tertahan di awang-awang. Akhirnya Yeom Hyeson melanjutkan sekolah SMA-nya di Mokpo Girls Commercial High School. Di sanalah dia semakin yakin dengan pilihan dan juga posisi yang ditempatinya, di mana posisi setter menjadi keunggulannya. Bahkan Yeom Hyeson dinilai sebagai salah satu setter terbaik di generasinya bersama teman seperjuangannya yaitu Shi Eun-mi. Yang kemudian dengan penampilan konsisten mereka berdua yaitu Shi Eun-mi dan juga Hyeson masuk radar dan diambil oleh Hyundai Hillstead pada periode 2008-2009 hingga 2016-2017. Perekrutan Yeom Hyeson dan Shi Eun-mi bisa dibilang sangat mulus dan lancar. Hal ini dikarenakan setter mereka saat itu yaitu Han Soo-ji tidak bermain dengan baik sehingga klub terpaksa harus mencari setter lain. 2 점을 앞서고 있는 IBK 염혜 선수는 다시 표승준 쪽으로 이나연 뒤쪽에서 달려듭니다. Secara khusus, Yeom Hyeson dipilih karena bukan hanya jago sebagai pengatur serangan ya, namun servis dan intuisinya juga sangat hebat. Di musim pertamanya yakni 2008-2009, Yeom Hyeson berhasil mendapatkan penghargaan Rookie of the Year, semakin menegaskan betapa unggulnya Yeom Hyeson di generasinya. Sayangnya di musim keduanya 2009-2010 setelah penunjukan pelatih Hwang Yun-jo di Hillstead, Yeom Hyeson menunjukkan penurunan statistik. Ada yang bilang kalau ini adalah kutukan musim kedua karena memang hampir semua pemain pendatang baru yang bermain baik di musim pertama, di musim kedua performanya selalu akan menurun. Namun menurut Mimin ini dikarenakan setelah penunjukan pelatih Hwang Yun-jo ya, Yeom Hyeson harus bermain untuk tim nasional. Jadi mungkin secara chemistry telah terbentuk dan terlebih saat itu jadwal di tim nasional juga sangat padat. Namun setelah itu penampilan Yeom Hyeson di musim-musim berikutnya udah sangat baik. Di musim 2013-2014, Hyeson kembali memperbarui kontraknya bersama Hillstead, bahkan mengambil alih posisi sebagai kapten. Gokil ya Nuna yang satu ini. Di musim 2014-2015, kehadiran setter baru yaitu Lee Da-yong membuat posisi Yeom Hyeson terancam. Namun di paruh kedua musim tersebut, Hyeson semakin baik dan lebih baik lagi. Jadi ya tetap aja Mbak Hyeson lebih baik dari setter kebanyakan.
Hyeson juga berhasil tampil dalam Olimpiade Rio dan mengantarkan timnas Korea mencapai babak perempat final. Meskipun penampilannya sangat mengesankan, pada periode 2016-2017 terjadi banyak kemelut di tubuh Hill State. Ada yang berantem sama manajemen hingga mengundurkan diri lah, ganti pelatih baru yang tidak pro dengan Hyeson lah, dan lain-lain. Bersamaan dengan kontrak Hyeson yang juga udah kadaluarsa di Hill State. Uniknya manajemen tidak berusaha melakukan negosiasi dengan Hyeson. Untungnya dia menemukan klub baru dan bergabung dengan IBK Altos di musim 2017-2018. Ditambah gajinya meningkat drastis di IBK. Kendati demikian, karir awalnya di IBK tidak terlalu bagus dan lebih banyak menghangatkan bangku cadangan. Posisinya di timnas juga terus-terusan diisi oleh Lee Go-eun yang juga merupakan pemain baru di IBK. Penampilannya di IBK terus mengalami tren yang bergelombang, kadang bagus, kadang juga kurang. 팀도 좋고 이제 뭐 잘했던 팀이지만 Musim 2018-2019, Hyeson dipindahkan ke GS Caltex pada off-season di 2019 sebagai pemain kompensasi untuk Pyo Seung-ju. Tapi ada rumor bahwa GS melakukan itu sebagai kartu perdagangan yang akan lebih menguntungkan di masa depan. Udah pindah di GS nih ya, dilempar lagi ke Daejeon Jongkwanjang. Dan itu selang sebulan aja. Yang unik, Hyeson gak dikasih tahu nih kalau mau dipindah ke Jongkwanjang. Jadi selama sebulan itu dia tetap latihan di GS tapi dibayar ya. Tapi Mbak Hyeson udah tahu rumor ini, cuma dia diem aja. Agak kasihan sih digantung tanpa kejelasan kayak gitu. 거든요. 팀에 와가지고 수비를 저희 다 받아주니까. Akhirnya Yeom Hyeson resmi pindah dan bergabung ke Daejeon Jongkwanjang di periode 2019-2020 hingga sekarang. Di Jongkwanjang, karir Hyeson juga gak mulus-mulus aja nih, karena opposite saat itu si Valentina Diop agak kurang dalam penyelesaian akhir. Akibatnya ya Yeom Hyeson yang dijadikan sasaran kemarahan fans, padahal ya emang opposite-nya aja yang penampilannya saat itu lagi kurang. Dan mungkin karena belum nyetel aja ini pemain sama Yeom Hyeson, walaupun selanjutnya mereka berdua adalah duet yang cukup diakui. Nah, kasus disalahkannya Hyeson ini nggak berhenti sampai di situ aja. Penampilan Hyeson tiba-tiba semakin memburuk dan sering digantikan. Para fans menyadari sesuatu ketika Hyeson terlihat menjauhkan diri dari Diop serta pemain-pemain lainnya di acara seremoni. Awalnya hal itu cuma sebuah asumsi, tetapi pada akhirnya hal itu terkonfirmasi setelah beberapa pemain mengunfollow Instagram Hyeson. Dan yang memulai itu Oh Ji-young. Nggak tahu itu karena Oh Ji-young yang duluan mengunfollow atau emang dia yang menghasut beberapa pemain. Karena posisi Oh Ji-young saat itu juga emang kapten ya. Kalau kalian nggak tahu Oh Ji-young ini siapa ya, dia kabarnya kemarin terkena kasus pembulian di Papers. Ternyata sejak dulu kepribadiannya udah buruk ya. Mimin nggak berani berasumsi apapun sih ya, karena emang belum tahu datanya. Apa kita bahas aja ya nanti di lain waktu gitu. 나 제가 한번 Tapi akhirnya mereka udah berdamai kok dan masalahnya juga telah selesai. Tapi gak tahu ya perbulian itu karena salah Hyeson atau emang teman-temannya waktu itu aja yang nyebelin. Kita nggak boleh subjektif karena nggak tahu fakta di balik insiden tersebut. Oke, perbulian udah selesai nih. Harusnya udah oke dong. Tapi pada 2021 Yeom Hyeson mengalami patah tulang jari. Hyeson memilih untuk melakukan operasi dan harus merelakan musim 2021 digantikan oleh Ha Hyo-rim. Selain itu dia juga pernah patah tulang hidung di IBK. Musim 2021-2022 Diop akhirnya hengkang dari Jongkwanjang dan digantikan oleh sang kapten Lee So-young. Penampilan Jongkwanjang semakin kompak dengan kehadiran Ko Hae-jin sebagai pelatih baru. Terlebih kemampuan Jong Hu-young dan Park Eun-jin juga semakin baik. Yeom Hyeson yang udah pulih berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah setter terbaik yang pernah dimiliki Korea. Meskipun mereka masih kesulitan saat melawan klub-klub besar, ya sebut aja Pink Spiders, Hill State atau GS Caltex. Musim-musim selanjutnya Jongkwanjang semakin kompak, terlebih sejak kedatangan Mega dan juga Jia. Dan untuk pertama kalinya Yeom Hyeson berhasil masuk All Star setelah sekian lama menunggu. Kebetulan saat itu yang mewakili Jongkwanjang adalah Yeom Hyeson dan juga Mega. Kalian udah pasti tahu lah ya. Lika-liku perjalanan Hyeson yang curam berhasil membuatnya menjadi pemain yang kuat dan hebat. Terlepas dari semua itu, dia adalah penyabet gelar best setter terbanyak. Selain itu, dia juga dijuluki sebagai Yeomchi atau Yeom si penipu ya, karena gerakannya yang suka menipu lawan. Hyeson adalah salah satu pemain paling ramah dan ini diakui oleh semua pemain ya. Dia bahkan sangat dekat dengan semua pemain asing kecuali ya yang itu ya karena beberapa kesalahpahaman.
Dan prestasi serta kisah Yaeson tidak akan berhenti sampai di sini aja. Dia akan selalu menjadi pemain yang akan terus mencatatkan nama dalam sejarah setter terbaik dari Korea sebagai seorang legenda.